Mantan Ketua MK Jimli Asidiki menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa dimakzulkan lantaran kerap melanggar hukum dan konstitusi. Puncaknya Jokowi dianggap melanggar dalam pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja. Jimli melihat peran MK serta DPR RI diabaikan dalam pembuatan Perpu Cipta Kerja, bahkan terkesan melangkahi kewenangan masing-masing lembaga. Bukannya contoh dari rule of law, lahirnya Perpu Cipta Kerja justru menjadi contoh produk hukum untuk kepentingan kekuasaan atau rule by law. Semisal DPR RI bisa mengambil sikap seperti saat memunculkan wacana penerapan sistem pemilu proporsional tertutup. Dengan indikasi seperti itu, menurutnya bisa saja parlemen memakzulkan atau impeachment Presiden Jokowi. Sebab kasus pelanggaran hukum dan konstitusi yang sudah berkali-kali dilakukan oleh Presiden Jokowi dapat diarahkan untuk impeachment. Hal tersebut disampaikan Jimli karena ia menilai pemerintah bisa menindaklanjuti putusan MK yang menyebut Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pembuat undang-undang diharuskan melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam kurun waktu 2 tahun hingga November 2023. Menurutnya tidak terlalu sulit bagi pemerintah untuk bisa melakukan perbaikan daripada harus mempertahankan undang-undang yang sudah ada dan bermasalah. Susun saja undang-undang baru dalam 7 bulan sekaligus memperbaiki substansi materi pasal-pasal dan ayat-ayat yang dipersoalkan. Hal itu sekaligus membuat ruang partisipasi publik yang meaningful dan substansial sesuai amar putusan. Dalam sejarahnya memang belum ada presiden Indonesia yang dimakzulkan secara konstitusi oleh parlemen. Jikapun ada pemakzulan, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimakzulkan secara politik. Soekarno dimaksudkan pasca adanya Prahara 1965. Presiden Soeharto lengser setelah krisis ekonomi pada 1998 dan Gus Dur pun serupa. Seorang presiden bisa dimaksudkan secara konstitusi apabila melanggar undang-undang, berganti kewarganegaraan hingga melakukan tindak pidana.